umur 1 tahun, Bu. Ibu tega, Bu, lihat fotonya, Bu. Perasaan Ibu gimana jadi ibu? Ibu bukan seorang ibu. Kasus dugaan vaksin palsu kini terus bergulir panas. Setelah kemarin pihak Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mengumumkan di depan Komisi 9 DPR bahwa terdapat 14 rumah sakit di daerah Jakarta dan sekitarnya yang diduga menerima dan menggunakan vaksin palsu. Maka para orang tua merasa resah, kecewa dan marah kepada pihak rumah sakit yang diumumkan oleh Menteri Kesehatan. Salah satunya para orang tua korban vaksin palsu pun kemarin mendatangi salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Terlihat puluhan orang tua yang anaknya diduga menerima vaksin palsu dari rumah sakit tersebut mendatangi dengan perasaan marah serta sangat kecewa anaknya diduga menerima vaksin palsu. Maka kemarin malam inilah ekspresi kemarahan yang sangat luar biasa meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit. Pak, berani tanggung jawab. Sore ini, Pak. Sore nggak diterima saya dengan baik. Langsung saya minta jangan anarkis. Saya minta jangan anarkis ya. Siapa yang anarkis? Kita demi anak kita ini. Tidak ada yang anarkis, Pak, di sini. Kami cuma minta jawaban. Kalau dia nggak bisa datang lebih cepat, kasih alamat rumahnya di Ya, Betul, Mas. Gimana bisa Anda setuju? Oke, kawan-kawan, jangan anarkis kawan-kawan ya. Ya, slow ya, slow. publish nih. Ya. Oke, terima kasih selamat malam semuanya. Mohon maaf sudah menunggu, terima kasih waktunya. Saya Mira dari Kepala Bagian Humas Rumah Sakit Harapan Bunda menginformasikan saya sudah berkoordinasi dengan manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda bahwa manajemen akan hadir malam ini ke sini. Betul, speaker. Jangan bohong. Telepon saya kalau nggak ada Kalau mereka nanti nggak datang, Saya jamin mereka datang. Jadi juga nggak speaker. Saya jamin. Tenang. Saya tidak bisa mendengar. Tenang, kawan-kawan, tenang. Halo, speaker. Saya posisi nama sebentar. Saya bingung. Ini pegang handphone saya sendiri, saya bingung. Saya dulu. Masa iya kami yang pegangin HP ibu? ibu speaker aja gitu, biarin. Bu, tolong bicara. Posisi ibu di mana? Oke, posisi ibu di posisi di tol di mana? Di jalan mana, Bu? Mereka minta ke ibu. Ibu, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ini mereka posisi udah di dalam ruangan semua. Meyakinkan dia. Tolong ya, Bu. Demi Allah saya nggak akan bohong, saya nggak akan bohong. Udah, teman-teman. Jamu. Oke. Bukan saya nggak emosional, cuma saya sedih aja, saya nggak dipercaya. Apalagi saya. Apalagi saya. Dan ketika salah satu direktur rumah sakit datang untuk menjelaskan bagaimana tentang vaksin palsu dapat beredar di rumah sakit tersebut, tak dapat meredam kekecewaan dan kemarahan para orang tua korban vaksin palsu tersebut. Ucapan kekecewaan terhadap salah satu rumah sakit dari 14 rumah sakit yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan tersebut terus bergulir. Tangisan, kekecewaan, dan rasa amarah para orang tua korban vaksin ini terus dilampiaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sampai dengan hari ini Temuan siapa? tadi Ibu pagi, Kak, sejelas ya. Temuan dari siapa? tadi pagi sampai tadi malam ya, sampai jam setengah 7 gitu ya. Hasil temuan sampai dengan hari ini. Temuan siapa, Bu? Yang jelas. Bareskrim dan Kemenkes yang tadi hadir. Oke, ya. Jadi bahwa vaksin palsu yang beredar di Rumah Sakit Harapan Bunda itu adalah vaksin sampai saat ini kita ketahui Pebiacel. Bapak Ibu sekalian, saya mengerti khawatir sekali dan sangat kecewa dengan pelayanan kami. Dan Bukan kecewa, Bu, menyesal kami. Menyesal. sudah
bawah dan Siapa Bu? Siapa? Kami cari. Kami cari. 10 tahun setelah Baris yang saya jelaskan adalah bahwa Siapa Bu? Tolong dipajang motornya, Bu. Pajang motornya, Bu. Itu susah kan? Lihat Bu, anak saya umur 1 tahun Bu. Ibu tega Bu, lihat fotonya Bu. Perasaan ibu gimana jadi ibu? Ibu bukan seorang ibu. Ini belum ada komitmennya. Dokter anak ibu tanggung jawabnya gimana? Kita berdua sama-sama kita nggak rusuh. Tapi ada 3 atau 5 perwakilan kita nemenin dia sampai dia bikin Dia harus beri jaminan. Ini mau diapain, Mas? Mau diapain ibu? Bapak mau apa? Nggak tahu, aku kasihan sama lo. Sampai gede bukan harus sehat. Aku nggak tahu kan. Saat istilahnya kita terpukul ya, ya kita ngeliat anak kita nggak tahu apa-apa, terus kenapa ada orang jahat banget kayak gitu. Jadi ya tolonglah keadilan ditegakkan sih. Pertanggungjawaban. Ya saya rasa sih hukumannya harus seberat-beratnya ya. Oke, saya sebagai warga Bekasi juga cukup khawatir juga karena saya juga punya 4 anak yang pasti sudah melewati masa vaksin juga. Tapi ya mudah-mudahan ini karena sudah tertangkap, ini jadi pelajaran buat kita semua juga.